warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai perhitungan defleksi dan sudut rotasi dengan metode momen area atau luas momen. Tapi sebelum memasuki materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, saya Rizky Aditya dengan NIM 251101015 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Daffa Saputra dengan NIM 251101012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Jihad dengan NIM 251101011. Perkenalkan, saya Niswairil dengan NIM 251101013. Dan saya Muhammad Abdul Fatur Rahman dengan NIM 251101014. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian defleksi dan rotasi sudut. Nah, defleksi adalah perpindahan atau lendutan suatu titik pada balok akibat adanya beban. Contohnya, jika sebuah penggaris ditahan di kedua ujung lalu ditekan di tengah, maka penggaris akan melengkung ke bawah. Lengkungan tersebut disebut defleksi. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar lendutannya. Rotasi sudut adalah perubahan kemiringan atau sudut pada suatu titik balok akibat pembebanan. Artinya, balok tidak hanya turun ke bawah tetapi juga mengalami perubahan sudut. Rotasi biasanya dilambangkan dengan theta dengan satuan radian dan derajat. Nah, selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke momen area method atau metode luas momen. Metode luas momen adalah metode yang didasarkan atas dua teorema yang berkaitan dengan luas dari diagram momen lentur. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya, metode ini digunakan untuk menyelesaikan kasus tentang balok yang dibebani oleh salah satu jenis pembebanan saja. Dan yang kedua, metode ini juga cocok untuk balok yang memiliki segmen dengan momen inersia yang berbeda. Dan yang ketiga, metode ini cukup mudah untuk diterapkan dalam menghitung defleksi dan sudut rotasi. Dan kekurangannya pun ada 3. Yang pertama itu metode hanya cocok untuk balok sederhana. Metode hanya berlaku untuk balok elastis linear dengan kemiringan kecil. Dan yang ketiga itu metode ini terbatas pada pencarian defleksi dan sudut rotasi di titik-titik tertentu pada sumbu balok. Sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, kita masuk ke teorema luas momen pertama. Untuk menurunkan teorema pertama, mari kita tinjau segmen AB dari kurva berikut ini. Di titik A, garis singgung AA aksen membentuk sudut theta A terhadap sumbu X. Dan di titik B, garis singgung BB aksen membentuk sudut theta B terhadap sumbu X. Kedua garis singgung ini berpotongan dari titik C. Sudut antara kedua garis singgung yang diberi notasi theta B per A sama dengan selisih antara theta B dikurang dengan theta A. Jadi sudut theta B per A dapat kita sebut sebagai sudut garis singgung di B yang diukur relatif terhadap garis singgung di sudut A. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, untuk menghitung besarnya theta B per A dapat digunakan persamaan berikut. Theta B per A sama dengan integral BA M per EI dx. Theta B per A sama dengan luas diagram E per I antara titik A dan B dengan M per EI sebagai tinggi bidang dan jarak A ke B sebagai lebar. Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai teorema. Teorema luas momen pertama, sudut theta B per A antara garis singgung kurva defleksi di titik A dan B sama dengan luas diagram M per EI antara kedua titik tersebut. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada teorema luas momen pertama. Perjanjian tanda yang digunakan yang pertama ada sudut A dan B adalah positif apabila berlawanan jarak jauh. Yang kedua, sudut theta B per A adalah positif apabila sudut B secara aljabar lebih besar daripada A.
Titik B harus ada di kanan titik A. Yang ketiga ada momen lentur M adalah positif apabila menimbulkan tekan di bagian atas balok. Yang keempat ada luas diagram M per EI, diberi tanda positif atau negatif mengikuti tanda momen lentur positif atau negatif. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu teorema luas momen kedua. Untuk menurunkan teorema kedua, tinjau kurva defleksi antara titik A dan titik B. Nah, garis singgung di titik A, yang ini berpotongan dengan garis vertikal yang melalui titik B dan titik B1. Jarak vertikal antara titik B dan B1 diberi notasi TB per A. Jadi TB per A disebut sebagai deviasi tangensial B terhadap A atau deviasi vertikal titik B pada kurva defleksi dari garis singgung di titik A. Deviasi tangensial ini positif apabila titik B di atas garis singgung di A. Itu saja pembahasan dari saya. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya teorema luas momen kedua. Untuk menghitung besarnya TB per A dapat digunakan persamaan berikut. TB per A sama dengan per X integral BA M per EI dx. TB per A sama dengan momen pertama dari luas diagram M per EI antara titik A dan B yang dievaluasi terhadap B. Momen pertama dari luas diagram M per EI dapat diperoleh dengan mengambil hasil kali luas diagram dan pusat berat luasan C. Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai teorema luas momen kedua. Deviasi tangensial TB per A titik B dari garis singgung di titik A sama dengan momen pertama atau statis momen dari luas diagram M per EI di antara A dan B yang dievaluasi terhadap B. Selanjutnya prosedur perhitungan defleksi balok. Untuk menentukan defleksi dan sudut rotasi pada balok dengan menggunakan metode luas momen dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama ada diagram M per EI. Tentukan reaksi perletakan balok dan gambarkan diagram M per EI balok. Yang kedua ada kurva elastis. Buatlah gambaran kurva elastis pada balok tersebut. Kurva elastis dibuat berdasarkan batasan-batasan dan diagram momen yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Yang ketiga ada teorema luas momen. Terapkan teorema 1 untuk menentukan sudut rotasi dan teorema 2 untuk menentukan defleksi. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu tentukan besarnya sudut rotasi pada titik C dari sebuah gambar balok berikut. Gambarnya seperti ini. Lalu balok tersebut memiliki modulus elastis E sebesar 200 gigapascal dan momen inersia I sebesar 6 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Next. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama ada diagram M per EI. Tentukan reaksi perletakan balok dan gambar diagram M per EI pada balok. Gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, kurva elastis. Buatlah kurva elastis berdasarkan balok tersebut. Gambarnya seperti ini. Itu saja saya berikan ke pemateri selanjutnya. Kita lanjut langkah penyelesaiannya. Langkah ketiga, teorema luas momen. Kita terapkan teorema 1 untuk menentukan sudut rotasi. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, kita bagi dari bentuk trapesium ini menjadi bentuk segitiga dan juga persegi. Dan di sini ada keterangan di mana delta C sama dengan delta D per C sama dengan A persegi tambah A segitiga. Yang dimana jika kita ambil dari sini sama dengan 3 meter dikali 30 kN per modulus elastisitas dan momen inersia ditambah 1/2 dikali 3 meter dikali 60 kN per modulus elastisitas dan momen inersia dikurang dengan 30 kN per modulus elastisitas dan momen inersia, sehingga kita peroleh 135 kN dikali meter persegi per modulus elastisitas. Kita masukkan modulus elastisitas dan juga momen inersianya, yang dimana modulus elastisitas
jumlahnya adalah 200 dikali 10 pangkat 6 kilonewton meter persegi dikali dengan momen inersia yaitu 6 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat negatif 12 meter pangkat 4, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 0,112 radian. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Baik, dapat kita simpulkan yaitu metode momen area merupakan salah satu metode analisis dalam mekanika bahan yang digunakan untuk menghitung sudut rotasi atau kemiringan dan defleksi atau lendutan pada balok akibat pembebanan. Metode ini didasarkan pada hubungan antara diagram momen lentur dengan kekakuan lentur balok yang dinyatakan dalam diagram M/EI. Jadi, dalam penerapannya terdapat dua teorema utama, yaitu teorema 1 yang menyatakan bahwa perubahan sudut rotasi antara dua titik sama dengan luas diagram M/EI di antara kedua titik tersebut. Kedua, teorema 2 yang menyatakan bahwa defleksi suatu titik terhadap garis singgung di titik lain sama dengan momen dari luas diagram M/EI terhadap titik yang ditinjau. Nah, metode momen area memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih sederhana dibandingkan metode persamaan diferensial, mudah diterapkan pada berbagai jenis balok dan pembebanan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara momen lentur, rotasi, dan defleksi. Sekian dari saya. Jadi, itulah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kamu dijeda dulu.